Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Dan juga yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Ahmad Heriawan, Kang Suharna Surapranata, MT, dan juga Dr. Muhammad Sohibul Iman, PhD. Saya mengucapkan selamat pada MSI yang baru saja dalam pekan lalu dianugerahi Demokrasi Award dari Muslim Choice Network. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Sekretaris Majelis Syuro PKS Insinyur Untung Wahono MSI. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan hadir secara fisik alhamdulillah Ketua MPP Majelis Pertimbangan Pusat Dr. Insinyur Haji Suswono MMA. Dan juga hadir secara fisik yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Dewan Syariah Pusat Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan yang saking lelahnya beliau ini Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Juga sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara PKS Haji Mahfuz Abdurrahman Esos. Seluruh anggota Majelis Syuro yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus MPP, DSP, DPP, baik bidang maupun badan yang alhamdulillah dalam kesempatan di ruang aula DPP ini, alhamdulillah seluruh ketua-ketua DPP bidang BPW ya, seluruhnya alhamdulillah bisa hadir dalam kesempatan yang baik ini. Juga seluruh pengurus DPW, DPD, DPC dan DPRA seluruh Indonesia yang saya hormati, saya banggakan. Juga seluruh keluarga besar, kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan dan perlindungannya kepada kita semuanya. Sebelumnya saya ingin menyapa yang hadir dalam kesempatan ini dari mulai ujung sebelah timur, mana DPW-DPW se-Indonesia bagian timur, intim. Kemudian berikutnya Sulawesi, mana DPW se-Sulawesi? Berikutnya lagi Kalimantan, DPW se-Kalimantan. Berikutnya bagian Tenggara Indonesia, kawasan Tenggara Indonesia yang disebut atau disingkat santri katanya. Ketua BPW-nya nyebutnya santri. Ya, mungkin baru ini juga. Kawasan Tenggara Indonesia itu meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Bali. Dulu Bali Nusranya. Berikutnya ke arah barat lagi Jati Jaya. Mana Jati Jaya?
Wah, Ustaz Jabir, Insya Allah sehat terus, Ustaz. Berikutnya ke arah barat, yaitu Banjabar. Mana Banjabar? Jawa Barat, DKI, Banten. Waduh ini. Iya. Ke arah barat lagi, Sumbagsel. Mana Lampung? Babel. Jambi, Sumsel, dan juga Bengkulu. Dan terakhir Sumatera bagian utara, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Medan, dan terakhir Aceh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga di tengah wabah COVID-19 yang masih melanda kita, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat riring salam semoga tetap terlimpah atas teladan kita, sosok agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat manusia sepanjang masa. Semoga kita mampu meneladani setiap akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya modal penting dalam membangun negeri kita tercinta pada masa-masa yang akan datang. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati, saya muliakan, regenerasi merupakan sebuah keniscayaan. Proses regenerasi yang baik di tubuh partai politik menjadi sistem kaderisasi partai yang terus berjalan, sehingga membuat partai mampu bertahan dan terus berkembang dalam situasi apapun. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pembinaan generasi penerus. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9, jangan sampai kita meninggalkan generasi dalam keadaan yang lemah. Allah mengingatkan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. PKS, partai yang kita cintai bersama, telah membuktikan bahwa kaderisasi menjadi jantung bertahannya partai ini. Alhamdulillah tahaddus bin ni'mah. Selama 22 tahun usia partai ini, PKS tetap bertahan menjadi partai yang terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan suara secara elektoral. Tetap istiqomah pada nilai-nilai perjuangan, serta semakin kokoh di dalam melayani rakyat Indonesia ini. Dan kegiatan musyawarah wilayah pada tahun 2020 ini yang serentak diselenggarakan secara nasional di 34 provinsi merupakan wujud komitmen bersama untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan terbaik sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kegiatan Muswil kali ini memang berbeda dibandingkan muswil sebelumnya karena dilaksanakan secara virtual, ya. Di tengah pandemi COVID-19, kegiatan ini memiliki urgensi untuk memastikan penyelenggaraan dan ketata laksanaan partai insya Allah tetap berjalan dengan baik
mewujudkan sistem kepemimpinan yang demokratis dan mengedepankan musyawarah. Wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Ini kita wujudkan dalam musyawarah wilayah ini, serta dalam rangka menyelenggarakan organisasi, manajemen dan administrasi partai di tingkat wilayah. Oleh sebab itu, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan saudara semua yang sudah dengan sangat baik menyelenggarakan muswil di setiap wilayah. Tadi sudah saksikan bagaimana di setiap wilayah, sungguh sangat luar biasa. Apalagi di pusat ini yang sangat sibuk adalah jajaran kesekjenan, ya, sehingga sedemikian rupa penyiapannya sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan segala jerih payah saudara-saudara sekalian dalam penyelenggaraan muswil ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus menjaga keberkahan kegiatan kita pada hari ini, dari awal hingga akhir, dengan tidak sedetik pun mari terus kita mengingat, zikir dengan lisan, hati dan pikiran kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan niat kita sehingga insya Allah semua semata-mata karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati dan saya muliakan, saya sangat yakin dan optimis kepengurusan baru hasil muswil adalah kader-kader terbaik PKS. Karena yang dihasilkan dari proses musyawarah yang disandarkan pada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, keikhlasan, kebaikan kebersamaan, dan juga kemaslahatan. Penjaringan nama-nama dilakukan mulai dari tingkat bawah, mulai dari UPA, pelibatan dan partisipasi semua kader menjadi aspek penting agar rasa kepemilikan, sense of belonging terhadap partai semakin kuat. Ini semua menunjukkan bahwa proses demokrasi di internal PKS insya Allah berjalan dengan baik. Kriteria kader yang direkomendasikan menjadi anggota DPTW diseleksi dengan sangat cermat, mulai dari aspek pengalaman dan rekam jejak, integritas moral yang kuat, kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, hingga memiliki akseptabilitas baik di internal partai maupun di publik. Insya Allah dengan kepengurusan DPW yang baru, PKS akan semakin berjaya dan mengakar di seluruh rakyat Indonesia, menyongsong kemenangan di 2024. Pergi ke pengajian bersama ayah, sepanjang jalan dihiasi tilawah. Dengan kepengurusan baru di tingkat wilayah, songsong kemenangan yang penuh berkah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati dan saya muliakan, perlu saya ingatkan kembali hasil Munas PKS yang kelima yang baru saja berlalu, yang menetapkan target capaian pemilihan legislatif nasional tahun 2024 minimal 15%. Dan juga ikut serta dalam mengusung kader PKS sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden tahun 2024. Ini bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi bukan juga sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Saya minta kepada seluruh pengurus baik di pusat, di wilayah dan daerah, menjadikan amanat Munas ini sebagai acuan dan pedoman dalam merumuskan program-program kerja ke depan. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati, saya muliakan, survei Litbang Kompas pada Oktober 2020 menunjukkan ada sekitar 52,5% masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja 1 tahun pemerintahan. 52,5%, bukan angka yang kecil. Suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di Partai Keadilan Sejahtera.
Harapan masyarakat terhadap PKS sangat-sangat besar. Inilah momentum untuk membuat PKS menjadi partai yang semakin besar, semakin dicintai dan mendapatkan kepercayaan publik secara luas. Dengan kerja keras bersama, insya Allah tahun 2024 adalah momentum kemenangan bagi Partai Keadilan Sejahtera. Apakah saudara siap song-song kemenangan di 2024? Siap gaspol? Siap tidak kasih kendor? Allahu Akbar. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati, saya muliakan. Untuk itu diperlukan kerja-kerja kolektif di seluruh jajaran. Dua hal yang ingin saya ingatkan dan harus kita jalankan bersama dalam menyongsong kemenangan di tahun 2024, yaitu yang pertama, mari bangun dan munculkan kepemimpinan yang tangguh di tingkat wilayah. Kepemimpinan wilayah yang tangguh menjadi basis menuju kepemimpinan di tingkat nasional. Semua kader-kader terbaik PKS, termasuk anak-anak muda, harus diberi ruang berkarya di Partai Keadilan Sejahtera. Harus ada upaya yang terencana, sistematis dan masif untuk melakukan penokohan kepemimpinan. PKS sudah dan akan terus menguatkan standar dan tradisi kepemimpinan berbasis prestasi dan kompetensi. Setidaknya ada 3 standar atau kriteria kepemimpinan yang menjadi acuan PKS dalam melahirkan calon pemimpin bangsa, yaitu kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas. Jadi 3 ini, kredibilitas, akseptabilitas, dan kapasitas. Yang dimaksud dengan kredibilitas adalah seorang pemimpin harus memiliki 2 kredibilitas, yaitu kredibilitas moral dan kredibilitas kinerja. Kredibilitas moral menyangkut moralitas seorang pemimpin seperti tidak korupsi, tidak ada permasalahan hukum, baik menyangkut hukum positif maupun hukum syariat agama. Moralitas juga menyangkut integritas, bagaimana dia kokoh, perilaku, sikap, etika, dan akhlak dalam pergaulan, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, dan memegang teguh nilai-nilai luhur agama dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, seorang pemimpin juga harus memiliki kredibilitas kinerja, artinya mampu bekerja secara profesional. Yang kedua, seorang pemimpin juga harus memiliki 2 jenis kapasitas. Yang pertama adalah kapasitas untuk memenangkan kompetisi, baik di dalam pilkada maupun pileg. Dan yang kedua, kapasitas untuk memimpin dan mengelola pemerintahan jika sudah terpilih. 2 kapasitas ini idealnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Kapasitas memenangkan pertarungan jika tidak dibarengi dengan kapasitas memimpin akan menjadi bencana bagi masyarakat dan bangsa. Kalau pada hadis Rasulullah SAW, fantazirus sa'ah, tunggu aja saat-saat kehancurannya begitu. Sebaliknya, kapasitas memimpin tetapi tidak memiliki kapasitas memenangkan kompetisi, maka akan menjadi sebuah kesia-siaan. Karena apa? Tidak memiliki kesempatan untuk memimpin dan mengelola negara ini. Oleh karena itu, ini harus kita padukan bersama. Kapasitas menguasai dan kapasitas mengisi. Ya. Yang ketiga, calon pemimpin dari PKS harus diterima oleh kader, struktur maupun oleh publik. Sudah saatnya kader-kader terbaik kita melakukan scale up. Sudah saatnya kader-kader kita naik kelas menjadi tokoh-tokoh publik yang diterima oleh masyarakat luas. Sebagai seorang politisi, kita harus perluas pergaulan dengan berbagai stakeholder, perluas jejaring komunikasi lintas partai, lintas agama, lintas ormas, dan juga lintas suku dan adat, lintas gerakan massa, dan lintas profesi. Dengan semakin memperluas spektrum pergaulan ini, insya Allah
kita akan semakin membuka ruang penerimaan publik terhadap calon-calon pemimpin Partai Keadilan Sejahtera. Kepemimpinan yang akan kita bangun adalah kepemimpinan level 5 kalau kata Jim Collins dalam bukunya Good to Great, ya. Kepemimpinan level 5 ini memadukan dua komponen penting, yaitu sifat rendah hati, biar saja seolah-olah orang melihat kita sesuatu yang seolah-olah kecil gitu ya, karena sikap rendah hati kita. Tapi yang kedua, kita juga punya tekad yang kuat dan profesional. Sifat rendah hati akan membuat seorang pemimpin mampu selalu berorientasi kepada pengabdian dan kemaslahatan. Mereka selalu membuktikan dengan karya-karya nyata, serta memberikan panggung bagi generasi penerusnya. Sebaliknya, tekad yang kuat dan profesional merupakan tekad untuk kepentingan rakyat dan bangsa, bukan mengejar ambisi pribadi. Maka dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang tangguh ini, insya Allah PKS tidak hanya sekedar menjadi good party, tapi insya Allah ke depan insya Allah PKS akan menjadi great party. Allahu Akbar. PKS harus mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang, bukan cuma 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi insya Allah PKS akan terus dari generasi ke generasi. Akan ada pejuang-pejuang yang akan mempertahankan Partai Keadilan Sejahtera. Terus eksis dan dalam situasi apapun, bertahan dan terus bertumbuh menjadi partai yang semakin besar. Allahu Akbar. Bagi saudara-saudara sekalian yang baru saja tadi diamanahi jabatan publik, ya, apakah sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR RI maupun anggota DPRD provinsi dan kota kabupaten, ketokohan saudara-saudara harus dirawat dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian tenggelam. Cor itu kursi-kursi yang sudah diduduki, cor jangan sampai lepas kepada orang lain. Siap? Kita juga harus menumbuhkan tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh yang muda, prestatif dan inovatif, sehingga di era bonus demografi ini, di mana usia produktif antara 15 sampai 60 tahun akan mendominasi di lingkungan kita. Kita perlu berikan segmen milenial ini untuk bisa betul-betul berkiprah bersama Partai Keadilan Sejahtera. Semoga saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kekuasaan yang lebih besar kepada Partai Keadilan Sejahtera, insya Allah kita sudah memiliki SDM yang siap untuk memimpin Indonesia, mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan pada kita di tahun 2024 ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Indah menawan ladang Pak Teguh, bersanding dengan pemandangan sawah. Dengan kepemimpinan yang tangguh, raih kemenangan yang penuh berkah. Allahu Akbar. Kedua, ya, arahan untuk memperkuat ketahanan. Kita perlu kokohkan ketahanan. Ibarat dalam sebuah perlombaan lari, yang kita ikuti ini bukan lari cepat sprint, tetapi yang kita sedang hadapi ini adalah lari maraton. Dalam lari cepat tentu yang dibutuhkan adalah kecepatan kita. Pak Ru'yat yang suka lari terus ya. Tadi pagi lari juga. Tapi dalam lari maraton bukan hanya kecepatan yang dibutuhkan, tetapi juga endurance, ya. Daya tahan yang kuat. Alhamdulillah itu ada teman-teman komunitas yang namanya Justice Run, ya. Itu barangkali boleh juga tuh. Apa namanya, para pemimpin-pemimpin kita, kiadah-kiadah kita yang masih kuat ikut gabung di situ, Justice Run. Jadi bisa menikmati ini, bagaimana rasanya endurance itu harus terjaga. Punya daya tahan yang kuat. Karena konsistensi dan persistensi dalam berjuang ini sangat menentukan. Dalam berjuang kita harus memiliki ketahanan, memiliki nafas panjang, memiliki kesabaran, dan juga memiliki ketekunan.
Dalam rangka memperkuat ketahanan inilah saya menginstruksikan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, perkuat ketahanan pemikiran. PKS adalah partai Islam yang rahmatan lil alamin. Seluruh gerak dan perjuangannya selalu mengambil inspirasi dari nilai-nilai universal Islam dalam kerangka mewujudkan rahmatan lil alamin di negeri NKRI ini berdasarkan konstitusi. Oleh karenanya saya perintahkan agar platform kebijakan pembangunan PKS yang sudah susah-susah disusun oleh MPP ini kiranya bisa kita terus gali, dikaji, dan kemudian diimplementasikan di dalam kebijakan-kebijakan publik kita sebagai panduan untuk memperjuangkan dan merumuskan kebijakan publik. Yang kedua, perkuat ketahanan keluarga. Saya sering ingatkan keluarga adalah pondasi utama dakwah ini. Keluarga kuat insya Allah akan menjadikan dakwah kita juga kuat. Sebaliknya keluarga yang rapuh, keluarga yang lemah, keluarga yang ringkih akan munculkan berbagai permasalahan-permasalahan dan akan sangat sulit melahirkan generasi-generasi terbaik. Oleh karena itu, peran kehadiran seorang ayah sebagai kepala keluarga saya kira ini menjadi peran yang sangat sentral dalam memimpin keluarga. Begitu juga peran seorang ibu yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ini harus betul diberdayakan sehingga menjadi peran strategis bagi tumbuh kembangnya anak-anak yang kemudian kondusif untuk menjadi pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, perkuat jasadiah dan kesehatan. Di tengah pandemi seperti ini, kesehatan menjadi prioritas penting. Kita harus lebih ekstra hati-hati dengan semakin ketat mentaati protokol kesehatan. Kurangi pertemuan fisik, alhamdulillah kita masih menjaga protokol dalam kesempatan walaupun harus hadir secara fisik. Dan sebagian lagi kita virtual, mudah-mudahan insya Allah Allah hindarkan kita dari terkena COVID-19. Prioritaskan pertemuan secara virtual. Jika memang harus secara fisik tadi harus dilakukan dengan disiplin dan mentaati protokol kesehatan. Mari saling menjaga satu sama lain. Kader adalah aset terpenting dalam perjuangan dakwah. Dan penempatan kader yang tepat dalam satu posisi ini akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi perkembangan partai kita. Yang keempat, perkuat ketahanan ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 saya kira bukan hanya pada sektor kesehatan saja, tetapi juga menyangkut masalah ekonomi. Dalam kondisi seperti ini kita harus bangun rasa solidaritas, ta'awun, tolong menolong sesama kader. Struktur harus lebih memiliki hasasiyah, sensitivitas dengan kondisi pengurus dan kader-kader yang terdampak. Utamakan betul-betul ketika kita membangun perekonomian ini, kita bangun dengan memanfaatkan link-link atau jejaring-jejaring yang dimiliki oleh kader. Produk kader kita beli sehingga ekonomi kader pun akan bisa bergerak. Apapun yang bisa kita bantu berikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima, perkuat ketahanan spiritual. Ini bukan yang terakhir dan tersingkirkan, tapi last but not least ini adalah sesuatu yang justru menjadi kata kuncinya. Perkuat hablum minallah, perbanyak zikir dan sholawat, dawamkan sholat malam, basahi lisan dengan tilawah, hidupkan puasa-puasa sunnah, tunaikan zakat dan sedekah, insya Allah. Dengan kekuatan itulah mudah-mudahan PKS akan menjadi partai yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pergiliran kekuasaan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam firman-Nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-140.
Tugas kita adalah memantaskan dan menyiapkan diri untuk memikul kekuasaan ini. Karena sesungguhnya Allah adalah pemilik kekuasaan ini. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya tidak lepas dari pantauan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan dua faktor kemenangan dalam Al-Quran, yaitu bagaimana kita mampu melipat gandakan kesabaran dan juga melakukan siap siaga. Seperti yang Allah ingatkan di akhir surah Ali Imran. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan lipat gandakan kesabaran, bersiap siagalah di perbatasan negeri dan bertakwalah agar kalian menuai kemenangan. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PKS dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting pada masa bakti 2015-2020 yang telah berjuang dengan sungguh sangat luar biasa melayani rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada pengurus yang baru saja dilantik, pengurus DPW yang baru saja dilantik, ya, di pundak saudara-saudara sekalian, ini terpikul amanah yang berat. Pastikan agar langkah-langkah pengurus yang baru ini dapat berkesinambungan dengan langkah-langkah yang terdahulu. Dalam keadaan tenang, komunikatif, harmonis, dan tetap produktif. Selamat bekerja, selamat berkhidmah, bersama melayani rakyat. PKS bersama melayani rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Berjalanlah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kalian adalah para pemenang. Allahu Akbar. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.